Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wastalama kullu syai'in li'izzatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman da'imaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para guru dan orang tua serta sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam keluarga ini. Hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini alhamdulillah kita berkumpul kembali melaksanakan pengajian rutin kita, mengaji kitab Marah Labid dan Tarikh Tasyri'. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang sudah tadi dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu, surah Al-Baqarah ayat 210. Asalnya adalah khitab atau pembicaraan, arah pembicaraan kepada Abdullah bin Salam yang termasuk ahlul kitab sebelum masuk Islam. Akhirnya nyerempet-nyerempet ya kepada ahlul kitab pada umumnya, nyerempet-nyerempet kepada orang Yahudi pada umumnya. Salahnya sendiri gara-gara salah satu orang, ya semuanya kena, kan begitu. Oleh karenanya di ayat berikut ini Allah kemudian mengingatkan lagi kepada orang-orang Yahudi Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW agar mereka mengingat betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka masih bangor aja. Itu diingatkan dalam ayat 211 ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bani Israil asal, katakanlah, tanyakanlah wahai Muhammad Bani Israil kepada keturunannya Israel. Maksudnya qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, li auladi Yaquba, kepada anak cucunya Yakub alaihissalam, al hadirina minhum, yang hadir di antara mereka, taubihan sebagai pengingat atau sebagai teguran. Sal Bani Israel, kita sudah sama-sama tahu semua dan sudah berulang-ulang dan diulang lagi di sini bahwa Bani Israel itu Bani Yakub. Kenapa sering diulang-ulang? Supaya Ustadz Rashid jangan lupa. Orang nggak ada ulangannya, ngaji begini-gini aja kan nggak ada ulangannya, maka diulang-ulang terus sama Syekh Nabatan. Bani Israel itu Bani Yakub, anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW, leluhurnya ini dari Nabi Ismail, sama Ismail juga bin Ibrahim juga. Jadi Ismail sama Ishak ini adik kakak, satu bapak tapi lain ibu. Kalau Ismail ibunya Siti Hajar, Siti Hajar. Kemudian kalau Ishak ibunya namanya Siti Syarah. Nah, dua-duanya ini kemudian melahirkan atau menurunkan bangsa besar. Ishak menurunkan Yakub. Yakub inilah yang kemudian disebut Israel. Nama lain Yakub namanya adalah Israel. Di Al-Quran sering disebutkan Sal Bani Israel, sering disebutkan Bani Israel. Ini maksudnya adalah anak cucunya Yakub. Bani Israel, Bani Yakub. Yang 12 itu Nabi Yusuf, Bunyamin, Yahuda, ada lagi namanya yang terkenal itu 12-12-nya itu Yahuda, kemudian Rubail. Itu semua 12-12-nya anak Nabi Yakub nanti menurunkan Bani Israel. Bani Israel yang kemudian nabi-nabi semuanya dari situ semuanya. Nabi-nabi nggak ada yang keluar dari situ. Pokoknya asal ada pengangkatan nabi atau ada mandat jadi nabi, ya dari situ ngambilnya. Bukan dari orang Sunda, bukan dari orang mana-mana. Orang Arab aja nggak dapat. Setelah Nabi Ismail habis, nggak ada nubuwah atau risalah Allah berikan kepada keturunan Nabi Ismail, nggak ada. Sampai Nabi Muhammad SAW baru ada lagi. Quraisy, kemudian di atasnya Quraisy itu ada Kinanah,
itu semuanya Adnan, itu semuanya nggak ada yang dapat nubuah, nggak ada yang dapat risalah. Yang dapat ya Bani Israel. Karenanya beratus-ratus tahun tradisi atau adat kebiasaannya memang Allah mengangkat nabi, mengangkat rasul, ini pasti dari keturunan Yakub. Tahu-tahu nabi penutup kok bukan dari keturunan Yakub. Nah, dia rada dongkol. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel keturunan itu rada gedek. Rada gedek. Kenapa bukan dari keluarga kita? Kenapa bukan dari bangsa kita? Orang dulu dari bangsa kita. Kenapa dari bangsa Arab? Mana nggak bisa baca tulis lagi? Kalau orang Israel kan bisa. Orang Israel memang budayanya, tradisinya memang udah lebih tinggi dibanding bangsa Arab. Apalagi bangsa Arab waktu itu kan terkenal ummi, adanya di lembah. Orang-orang juga nengok aja ogah ke Mekah itu. Orang gersang banget, nggak mau orang-orang, kecuali memang orang-orang yang memang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim atau orang-orang yang memang kagum kepada Ka'bah ini. Ada banyak orang memang sana. Nah, tapi Bani Israel ini tidak. Bani Israel ini tidak mau ke sana, tidak mau ke Ka'bah. Nah, tanyakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka anak cucunya Yakub yang ada sekarang di Madinah. Tanyakan untuk teguran. Kam atainahum min ayatin bayyinatin. Betapa banyak kami sudah memberikan kepada mereka tanda kekuasaan yang jelas atau mujizat yang jelas. Ai mujizati Musa alaihissalam, mujizat-mujizatnya Nabi Musa alaihissalam. Kafalaqil bahri, seperti terbelahnya lautan, wa tadlilil ghamami, dan juga memayunginya mendung, wa inzalil manni wassalwa, dan juga diturunkannya manna dan salwa. Man itu semacam madu, netes tiap pagi madu, dan itu enak aja dicampur buat sama air hangat enak. Ya kalau dulu udah ada freezer ya masukin freezer, pakai air dingin juga enak kayaknya itu. Campurin kopi juga kalau dulu udah ada enak. Man. Ada salwa itu burung, dagingnya juga enak. Ini juga mujizatnya Nabi Musa diturunkan kepada Bani Israel juga. Wanatqil jabali, dan juga diangkatnya gunung. Beberapa mujizat ini pernah kita bahas, ada di surah Al-Baqarah sebelumnya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, mujizat Nabi Musa falaqil bahri, ini terbelahnya lautan. Saat Nabi Musa, ini periode awal nih, memimpin Bani Israel di Mesir. Kemudian tiba pada waktunya mereka itu harus dikejar-kejar dan harus dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Nabi Musa pada waktu itu diperintahkan oleh Allah, Musa pergi sebelum subuh, kemudian nanti di lautan itu ketokkan tokatmu, pukulkan tokatmu ke laut. Nah, laut kebelah itu saudara, laut kebelah lewat di situ. Ini mujizat juga, dikasih mujizat yang kayak begini. Dikasih mujizat juga tadlilil ghamam, saat bebas dari Fir'aun selama lebih dari 30 hari, 40, ada yang mengatakan 40 tahun. Maaf, bukan 30 hari tapi 30 tahun, lebih dari 30 tahun, 40 tahun. Itu Bani Israel kayak orang linglung, jadi keder, nggak bisa kemana-mana di sebuah padang luas yang nggak tahu pulangnya kemana. Nah, di situ Allah turunkan manna salwa itu tadi. Nah, kemudian juga Allah payungi mereka, walaupun panas tapi Allah kasih mendung, awan, nggak panas, nggak ada pohonannya tapi adem. Ini kan mujizat Nabi Musa untuk Bani Israel. Disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten karena memang ayat-ayat sebelumnya sudah menyebutkan. Kemudian ada natqil jabal. Natqil jabal itu diangkatnya gunung kepada Bani Israel. Ini juga pernah kita bahas surat Al-Baqarah juga. Bani Israel itu diangkat oleh Allah, gunung diangkat oleh Allah di atas Bani Israel. Hampir mau ditibanin itu, tapi nggak jadi karena doanya Nabi Musa. Ini mujizatnya Nabi Musa juga. Kemudian taklimillahi ta'ala li Musa alaihi salam minas sahab, yaitu berbicaranya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam minas sahabi, dari mendung atau dari awan. Nabi Musa puasa 40 hari. Kemudian 40 hari, satu riwayat mengatakan Nabi Musa sempat dalam hatinya terbersit, ini mulut nggak enak banget baunya ya.
Akhirnya disuruh puasa lagi 10 hari, saudara. 10 puasa lagi 10 hari. Nah, pada 10 hari terakhir ini terjadi fitnah, di mana Musa juga, namanya Musa Samiri, ini bikin patung dari emas, kemudian disembah oleh Bani Israel. Emang patungnya bisa gerak, itu Musa Samiri, cuma geraknya kepala doang, gini-gini doang, gini-gini doang disembah. Ini Tuhan nih, ini Tuhanmu, kata Musa Samiri. Ini Tuhanmu, ini Tuhannya Musa yang kayak begini, ayo sembah. Tuh Musa Samiri itu. Jadi fitnahnya itu gara-gara 10 terakhir, ya, karena Nabi Musa ngomong mulut gak enak banget ini. Gara-gara gitu doang ditegur Allah, puasa lagi Musa 10 hari lagi. Untuk apa Nabi Musa 40 hari ditambah 10 itu di Gunung Sina? Untuk menerima Taurat. Dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa di situ, di bukit itu, di gunung itu. Namun Allah berbicara memang hanya suaranya saja, dan di situ ada mendung atau ada mega pada waktu itu. Ada awan, kemudian Nabi Musa mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari pertemuan ini, Nabi Musa membawa Taurat. Kemudian dengar suara apa aja jelek lah pokoknya. Mau suaranya kori ya, mau suara apa aja jelek pokoknya. Orang habis dengar suaranya Allah. Jadi demikian juga selesai pertemuan itu, bukan cuma pendengaran, tapi cahaya hasil dari pertemuan itu kalau langsung dilihat sama Bani Israel, dilihat sama manusia, pasti nggak kuat. Orang-orang pasti pada pingsan. Selesai dari pertemuan itu, Nabi Musa pakai semacam hijab. Jadi ditutupin selalu mukanya. Karena kalau nggak ditutupin pingsan, saudara. Nggak ditutupin pasti pingsan. Ini dahsyatnya pertemuan dengan Allah. Nabi Musa diajak bicara langsung, menerima Taurat. Wa inzalit Taurat alaihim. Mukjizat berikutnya, diturunkannya Taurat kepada Bani Israel. Fabaddalu muqtadaha. Kemudian mereka mengganti tuntutan Taurat. Tuntutan Taurat diganti, wahwal imanu biha, yaitu iman kepada Taurat, bil kufri, mereka ganti dengan kekufuran. Fastaujabul inqaba, maka mereka berhak al-inqaba, akan siksa minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ingat dulu diberikan Taurat ketika sampai Nabi Musa dari pertemuan 50 hari itu. Musa kemudian membawa Taurat, kalian disuruh iman dengan Taurat, tapi kalian mengganti keimanan itu dengan kekufuran kepada Taurat. Nabi Musa waktu itu marah, saudara, karena sampai ke kaumnya lagi, ternyata mereka lagi pada nyembah anak sapi yang dibikin dari emas ini, bikinannya Musa Samiri. Mujizatnya Nabi Musa juga. Setelah selesai kemarahan Nabi Musa itu, akhirnya suruh bertobat semuanya. Nabi Musa, waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Musa, Allah perintahkan untuk pilih Musa 70 orang yang bagus-bagus, yang gak ikut nyembah berhala. 70 orang yang gak ikut nyembah berhala, ajak untuk ketemu kami, kata Allah. 70 orang ini dicari yang cakep-cakep, yang memang gak ikut menyembah Al-Ijl, anak sapi dari emas itu. Diajak oleh Nabi Musa ke bukit untuk memohonkan taubat. Artinya untuk memohonkan permaafan, maaf kalau kemarin saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami itu menyembah berhala. Suruh taubat, tapi di sana diajak. Sampai di gunung oleh Allah, dengan izin Allah, ini ada geledek, mati semuanya. Mati semuanya, saudara. Nabi Musa waktu itu, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kata Nabi Musa, ya Allah, ngapa nggak dari tadi aja sebelum kami berangkat? Ini udah jalan-jalan ke bukit, ngapa? Ini 70 orang, kita orangnya cakep-cakep ini, tapi dimatiin juga. Nabi Musa khawatir. Artinya khawatir orang 70 yang cakep-cakep aja, ini udah pada nggak ada semuanya. Ntar pulang bawa apaan Nabi Musa? Buat buktinya bahwa mereka sudah diterima taubatnya, bawa apaan? Kalau perlu bunuh aja saya sekalian, ya Allah. Nabi Musa begitu. Ya, lau syita ahlaktahum min qablu wa iyaya. Saya juga bunuh aja sekalian, ya Allah. Nabi Musa kan memang berani protes.
Kenapa nggak dari tadi aja? Kalau begini nanti mereka pada curiga padaku, ya Allah. Udah 70 yang nggak nyembah itu engkau binasakan juga dengan geledek itu. Terus saya pulang bawa apa? Makin curiga dah mereka. Akhirnya Allah hidupkan lagi, saudara. Itu mujizat Nabi Musa, karena negonya Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa itu memang bisa negosiasi dan bisa protes pada Allah. Ini semuanya mujizat-mujizat dari Nabi Musa dan disaksikan oleh Bani Israel, keturunannya Yakub, dan itu ada dalam Taurat, serta itu juga didengar oleh orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Jadi mereka percaya cerita itu, percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam, mereka sebutannya Moses, percaya bahwa Moses itu memang punya banyak mujizat, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, udah tahu seperti ini tapi kau masih ingkar juga kepada Allah. Ditegur oleh Al-Quran. Tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, betapa banyak sudah kami berikan mujizat kepada orang-orang keturunannya Israel ini, tapi kenapa mereka tetap ingkar? Kenapa mereka tidak mau iman? Kemudian kalau seperti itu maka mereka berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah. Fa innakum law zalaltum an ayatillahi ta'ala lawaqa'tum fil adzabi kama waqa'a aslafukum. Sesungguhnya kalian apabila kalian tergelincir, apabila kalian salah an ayatillahi ta'ala, dari ayat-ayat Allah ta'ala, lawaqa'tum fil adzabi, maka kalian akan jatuh fil adzabi, dalam siksa, kama waqa'a aslafukum, sebagaimana terjatuh aslafukum, pendahulu kalian. Kalau kalian begini terus, bisa jadi kalian yang di Madinah ini akan terkena dampak, akan terkena siksa dari Allah sebagaimana orang-orang tua kalian dulu ditegur oleh Nabi Muhammad melalui ayat ini. Ini makna yang pertama. Awil makna, atau bisa juga maknanya, tafsirnya, sal ya asyrafal khalqi, tanyakanlah wahai makhluk termulia, haulail hadirina min bani Israel, orang-orang yang hadir dari golongan Bani Israel, tambihan lahum, mengingatkan mereka, ala dolalatihim, atas kesesatan mereka, kam atainahum min hujjatin bayyinatin, betapa banyak kami mendatangkan mereka hujjah yang jelas, argumentasi yang jelas, li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'lamu biha sidquhu, yu'lamu, yang diketahui dengan hujjah tadi, apa sidquhu, kebenaran Nabi Muhammad, wasihatu syariatihi, dan kebenaran, kesohihan syariatnya Nabi Muhammad, wa kafaru biha, dan mereka semuanya kufur kepada syariatnya Nabi Muhammad. Pengertian pertama, orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi yang di Madinah ini, biar pada ingat dulu itu banyak mujizat, mereka pada ingkar. Sekarang mau ingkar lagi, habis ntar dihabisin seperti orang-orang terdahulu kalian. Pengertian yang kedua, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang Israel itu, Bani Israel yang hidup di masamu, betapa banyak hujjah yang nyata Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad, yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad dan juga kebenaran syariatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu kebenarannya, sidquhu, kebenarannya ini sudah teruji. Artinya teruji, bohong aja udah gak pernah Nabi Muhammad. Kemudian kalau direnungkan dari kepribadian Nabi Muhammad, ini orang-orang semua sudah tahu, masyhur, bahwasannya Nabi Muhammad itu yatim. Yatim biasanya Pak, yatim itu biasanya bangor apa soleh biasanya? Bangor. Nabi Muhammad yatim, gak ada yang ngurus. Udah gitu tinggalnya bukan di pondok pesantren. Kalau yatim tinggal di pondok pesantren masih mungkin jadi soleh. Tinggalnya di yang samping kiri kanannya jahiliyah semua. Ini dibesarkan di tanah jahiliyah, di masa dimana kebobrokan itu merajalela tanpa kedua orang tua. Tapi kalau Nabi Muhammad akhlaknya bagus. Ini kan sebuah mujizat. Ini sebuah mujizat yang luar biasa tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi mujizat-mujizat yang memang mereka saksikan. Terbelahnya bulan itu orang-orang Yahudi ngelihat juga sebagian. Kemudian di antara tanda-tanda kebesaran, di antara mujizat Nabi Muhammad
keluarnya air dari jemarinya Nabi Muhammad, itu juga mereka tahu. Pohon datang kepada Nabi Muhammad mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar wa annaka rasulullah, itu juga mereka tahu. Itu udah merupakan kebenaran Nabi Muhammad. Tapi masih mau kufur juga, masih mau ingkar juga, dan ditegur oleh Al-Quran seperti itu. Kebenaran pribadi Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kebenaran syariatnya Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad, saudara, itu adalah syariat yang sangat lengkap dibanding syariat-syariat sebelumnya. Kalau kita mau membanding-bandingkan, pasti semuanya telap dah. Mau yang agama sekarang, mau agama yang dulu, nggak ada syariat yang sesempurna syariat Nabi Muhammad. Kita dari melek mata sampai merem lagi, itu ada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Bangun aja begitu. Bangun, atau kalau mau habis baca doa, baca lagi inna fi ikhtilafil laili wan nahari, surat Ali Imran bagian akhir, baca itu juga bagus. Tuntunan dari Nabi Muhammad. Nanti habis itu wudu menghadap pada Allah. Dari pagi udah dituntun. Belum lagi syariat-syariat yang sifatnya detail seperti wudu. Kenapa kita sholat suruh wudu? Supaya segar, saudara. Segar. Orang pengen ketemu Tuhan masa rebek. Pengen ketemu Tuhan jelek amat kan enggak. Ya namanya sholat sehari 5 kali kan lebih sering dibanding ibadah-ibadah agama lain ya. Ya kalau sehari mandi mulu kan ya juga kisus juga. Minimal wudu lah. Walaupun nggak mandi minimal wudu. Supaya muka kita itu benar-benar segar ketika kita bertemu dengan Allah. Takbir Allahu Akbar, itu dalam keadaan benar-benar kita bersuci anggota-anggota badan. Kenapa anggota-anggota badan tertentu aja? Orang yang batal kalau kata jid, ngapa yang kentut pantat yang yang diusap kok anggota yang itu bukan yang kentut? Rahasianya, hikmahnya, sirnya, anggota wudhu itu anggota yang paling potensial melakukan dosa. Coba ada di muka, ada mata kan ya, mata ngelihat apa aja di TikTok, ngelihat apa aja di Gansi, ada yang pakai rok mini segala macam kan tuh mata. Ada di mana mata? Di muka adanya. Tayangan mulut juga begitu. Mulut cuma satu, tapi kalau ngomong bisa nyakitin orang. Mulut juga, itu juga banyak dosanya. Belum lagi yang lain ya, mata bukan cuma ngelihat tapi ngedipin juga, dikedipin. Ya cewek dikedipin, atau mata melototin orang, itu kan semua tempat dosa. Ada di muka semuanya. Paling potensial berbuat dosa itu mata, mulut, adanya di muka. Makanya muka diusap. Tangan juga begitu. Tangan itu paling punya potensi, dia paling berpeluang melakukan dosa. Kita geplok orang pakai tangan kan ya? Pakai tangan. Kalau ngambil ini kan kotak masjid, ya digentit pakai apa? Pakai tangan juga. Sekarang apalagi ngirim WA pakai tangan juga. Makanya yang dibasuh tangan. Kepala diusap. Kepala ini isinya kadang-kadang isi yang baik-baik, zikir, memikirkan tentang kelemahan diri kita. Kadang-kadang begitu, kayak orang sini kan gitu semua ya. Ada juga yang isinya itu jelek-jelek kepala ya, bawaannya suzon aja sama orang. Mobil baru itu paling kredit tuh. Begitu aja udah bini baru, paling bini yang kemarin aja dia kagak bisa ngurusin. Terus suzon dari kepala, makanya kepala yang diusap. Demikian juga kaki. Ini syariat wudu doang nih saudara, syariat wudu doang. Hikmahnya supaya kita segar. Selain itu diusap yang anggota-anggota dalam wudu itu karena anggota yang paling banyak punya dosa atau berpotensi untuk dosa. Baru syariat wudu doang, belum syariat yang lain. Puasa, kenapa setahun sekali kita diwajibin puasa Ramadan, disuruh puasa? Karena memang harus ada jeda, harus ada istirahat untuk perut kita. Kalau orang-orang yang kerja di ini proyek atau yang kerja di
gedung-gedung itu pasti ada yang namanya maintenance, perawatan. Perawatan itu puasa jangan dipakai mulu tapi dirawat enggak. Nah, setahun sekali ada seperti itunya. Ini syariat Nabi Muhammad, syariat yang benar-benar sempurna kalau kita renungkan. Orang-orang Yahudi diajak untuk merenungkan ini, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran syariat Nabi Muhammad ini udah jelas, tapi kalian tetap ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Emang pengen diturunkan azab kayak orang-orang dulu, tegur oleh Allah dalam ayat ini. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu, barang siapa yang menggantikan nikmat Allah, mengganti nikmat Allah min ba'di ma ja'atuhu, setelah nikmat itu datang kepadanya, ay wa man yughayyir ayatillahi al-bahirata, barang siapa yang mengubah ayatillahi, ayat-ayat Allah, al-bahirata, yang banyak, yang melimpah, adallata, yang menunjukkan ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil kufri, diganti dengan kufuran, mimba dima arafaha, setelah dia mengetahui, man tadi mengetahui, awil makna wa man yughayyir dinallah, barang siapa yang mengubah agama Allah wa kitabahu, dan mengubah kitabnya Allah, bil kufri, dengan kekufuran, mimba dima jaa Muhammadun bihi, setelah Nabi Muhammad datang dengan membawanya. Siapa yang berani-berani menggantikan nikmat dengan ingkar, menggantikan ajaran Allah dengan kufuran, fa innallaha syadidul iqab, maka sungguhnya Allah sangat keras siksanya, liman kafara bihi, untuk orang yang kufur kepadanya. Diperingatkan di sini, siapa yang menerima nikmat tapi nikmat diganti dengan keingkaran, hati-hati. Siapa yang menerima kitab atau ajaran tapi ajaran justru diganti dengan kekufuran, hati-hati. Allah syadidul iqab, Allah itu sangat keras siksanya, sangat pedih siksanya pada orang-orang yang kufur. Ini untuk orang-orang yang kufur dan ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad. Nggak kapok-kapok istilahnya. Tambih atau pepeling di sini, pengingat di sini, nggak kapok-kapok. Dulu udah ditegur oleh Allah melalui Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya, tapi masih bangor aja. Sekarang ada Nabi Muhammad yang lebih lembut, Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, masih nggak mau iman juga. Hati-hati. Innallaha syadidul iqab. Allah sangat perih dan sangat berat siksanya untuk orang-orang yang kufur. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu wallahu a'lam bissawab.